Halo Sobat Taruna, oke baik kembali lagi bersama Mas R. Di sini kita akan bahas terkait tes inteligensi umum bagian verbal yaitu penalaran analitis. Oke, tapi sebelum itu ya kita harus mengetahui terkait pengertian dari penalaran analitis itu sendiri. Untuk pengertian penalaran analitis sendiri di sini ya ketika kalian mendapatkan bentuk soal cerita bisa bermacam-macam ya. Nah nanti di akhirnya sendiri ada pertanyaan, nah itu termasuk dalam tipe soal penalaran analitis. Oke, untuk penalaran analitis sendiri di sini adalah tes yang diujikan dalam mengetahui kemampuan siswa sendiri dalam menyimpulkan soal cerita, lalu dianalisis berdasarkan soal maupun pertanyaan. Nah, selain itu juga ya, di sini siswa juga diuji untuk mengetahui bahwa kemampuan dia dalam memanipulasi informasi ataupun pengubah soal cerita ya menjadi bentuk yang emang mudah dipahami. Jadi mungkin nanti ya terdapat soalnya sendiri itu memang kita tidak bisa menyimpulkan dulu nih. Harus apa? Kita ubah dulu menjadi bentuk yang emang kita mudah pahami. Lalu analisis berdasarkan soal tersebut. Oke, di sini untuk dan triknya sendiri dalam mengerjakan soal penalaran analitis ya, pertama itu selalu dengan baca pertanyaan dulu ya. Kenapa? Karena kita ingin tahu nih dalam menyimpulkan untuk kedepannya ya kita harus tahu dulu pertanyaan seperti apa. Nah setelah kita namanya baca pertanyaan, yang kedua baru kita ubah soal tersebut ya menjadi bentuk yang mudah direlasikan atau mudah dipahami. Yang ketiga, samakan yang pertanyaan di awal setelah kita namanya menyimpulkan tadi ya. Kita samakan nih dengan pertanyaan di awal. Lalu terakhir kita lihat opsi yang diberikan. Seperti contoh di sini ya, type film itu dalam penarikan kesimpulan ini ada bermacam-macam dalam penalaran analitisnya sendiri ya. Di sini terbagi menjadi 5 bagian. Pertama ada mengurutkan. Kedua, mencari letak atau posisi. Ketiga, mencari rute. Keempat, mencari objek dan terakhir mencari urutan. Ya di sini ya, tipe-tipe soal penalaran analitis sendiri. Yang pertama, untuk mengurutkan. Nah, kalau mengurutkan sendiri di sini adalah kita mencari soal yang emang kita urutkan nih. Dari awal sampai akhirnya itu siapa aja. Seperti contoh di sini ya, kakak sudah membuat soal Reni, JJ, Nadia, Okis, Fatur dan Akim menonton bola dari anak tangga di stadion. Nah, dengan begitu ya di sini ada orang-orangnya tuh. Dengan pertanyaan di sini ya, manakah urutan berdiri yang tepat dari anak tangga paling bawah hingga ke atas? Ingat, kita mencari urutan. Berarti kita harus simpulkan nih pernyataan di atas sendiri menjadi bentuk yang mudah dipahami. Setelah di sini, oke, Kak gambarkan. Oke, kita mulai dari awal, oke. Reni, JJ, Nadia, Okis, Fatur dan Akim. Kita lihat ya kalau sebenarnya kalian lama banget nih di bagian namanya tuliskan kayak Reni, JJ, Nadia. Kalian bisa tulis huruf depannya aja seperti R, J, N, O, F, dan A ya. Terus seperti ini. Di sini ya, masing-masing berdiri pada anak tangga yang berbeda serta setiap anak tangga memiliki nomor dari 1 hingga 6. Jadi, di sini ya, ada tangga 1 sampai 6 mereka sendiri berjajar dari bawah ke atas. Jadi yang bawahnya itu adalah angka 1. Sedangkan atasnya angka 6. Dengan pernyataannya sendiri, Reni berada pada anak tangga keempat. Jadi keempat sendiri ada Reni nih. R terus saja. Lalu Nadia dan Fatur pada anak tangga yang lebih rendah dari anak tangga yang ditempati JJ berdiri. Nah, kalau sebenarnya bagaimana Kak? Kan di sini kita nggak tahu ya. Nadia, Fatur dan JJ sendiri ada di mana? Tapi pernyataan terus aja dulu ya. Nadia dan Fatur di sini itu ya lebih rendah, berarti kurang dari JJ. Karena kita tidak tahu JJ-nya apa di 6, di 5, atau 3 dan sebagainya. Oke, lanjut di sini Okis berdiri pada anak tangga yang lebih rendah daripada anak tangga tempatnya dia berdiri. Berarti di sini ya untuk Okis ini nih kurang dari Nadia. Karena dia kurang dari JJ, ini pun sama. Kita kurangi dengan JJ juga. Oke. Dengan pertanyaannya kita balik lagi ya, manakah urutan berdiri yang tepat dari anak tangga paling bawah hingga ke atas? Oke.
Kita samakan di sini ya untuk opsinya sendiri berdasarkan pernyataan yang telah kita simpulkan. Pertama, Reni itu ada di 4. Berarti yang ada Reni di 4 kita kasih tanda. Ada di A, oke, ada di C, dan ada di E. Ya, karena yang B sama D yang keempat itu bukan Reni. Lanjut lagi, di sini dikatakan bahwa untuk Nadia dan Fatur itu di bawahnya JJ ya. Berarti JJ di atas nih. Gak mungkin JJ di bawah. Berarti yang pernyataan C ini ya kurang tepat. Sebentar. Oke, dari bawah ke atas. Oke, maaf. Di sini ya. Jadi yang bawah itu kan otomatis angkat tangga ke 1 nih. Berarti JJ gak mungkin ada di 1. JJ itu selalu di 6. Oke, bisa di 6 atau yang paling akhir-akhir. Kenapa? Karena Nadia dan Fatur ini ya di bawahnya si JJ. Berarti yang A ini bukan. Tersisa ya. Ini opsinya yang C maupun yang E. Terakhir di sini ya. Untuk Oki sendiri ya. Ini di bawahnya Nadia. Dan Nadia di bawahnya JJ. Nah, kalau kita banding yang C sama yang E ya. Kalau yang C sendiri Oki di bawahnya Nadia. Sedangkan yang E di sini ya, Oki sendiri di atasnya Nadia, otomatis yang berarti yang C. Itu ya, ini untuk tipe soal dalam mengurutkan. Selanjutnya, oke. Di sini yang kedua ini adalah mencari letak maupun posisi. Kalau mencari letak atau posisi berarti kita harus tahu nih terkait penyimpulannya dalam mencari letak dari yang ditanyakan. Beri contoh di sini ya. Ingat pertanyaannya dulu. Buah mangga jenis apa yang ditanam di sebelah kanan cengkir Indramayu? Nah, berarti tentang buah nih. Oke, ada cengkir Indramayu, berarti CI aja kita bisa menuliskannya. Dengan di sini ya, seorang petani sedang menanam bibit buah mangga dari berbagai jenis, yaitu mana lagi disebut sebagai MN, ada arum manis AM, ada madu M aja, cengkir Indramayu CI, lalu jiwo LJ, gedong gincu GG, alpukat, dan juga golek G aja. Oke, ini udah beda-beda nih. Oke, 4 bibit mangga ditanam di samping kiri dan sisanya di samping kanan. Jadi satu di kiri, satu lagi di kanan. Dengan di sini ya, bibit mangga alpukat ditanam di samping kanan, mana lagi? Alpukat itu di kanan, berarti alpukat di sini. Alpukat atau A aja di sini, AL. Sedangkan di kanannya mana lagi? Berarti mana lagi di kiri. Oke, tapi kita nggak tahu ya ini di atas di bawahnya. Kita perhatikan dulu. Lanjut lagi ya. Bibit mangga gedong gincu ditanam di antara mangga madu dan arum manis. Berarti mereka di dalam satu barisan nih. Bisa di kiri atau di kanan. Cuma pertanyaan di sini ya. Mangga gedong gincu sendiri, GG sendiri ya. Di sini ditanam di antara mangga madu dan arum manis. Oke. Madu dan juga arum manis di antara, jadi tengah-tengah. Oke. Bibit mangga lalu jiwo ditanam di sebelah kiri arum manis. Nah, karena di sini lalu jiwo ini ditanamnya di sebelah kiri arum manis, ya berarti di sini penulisannya itu untuk mangga tadi bagian madu, gedong gincu dan juga arum manis ini berada di sebelah kanan. Oke. Karena di sini untuk lalu jiwo itu ada di sebelah kiri arum manisnya. Oke, berarti sini yang lalu jiwo LJ. Oke, lanjut. Bibit mangga cengkir Indramayu ditanam di antara golek dan lalu jiwo. Oke, lanjut lagi ya di sini ya. Bibit mangga cengkir Indramayu. C I ditanam di antara di sini ya golek dan lalu jiwo. Lalu jiwonya di bawah nih sama arum manis, berarti di sini ya untuk goleknya di atas. Ini mana lagi tinggal tuliskan dan juga alpukat. Pertanyaannya tadi ya, buah mangga jenis apa yang ditanam sebelah kanan cengkir Indramayu? Otomatis yang sebelah kanan Indramayu itu adalah gedong gincu. Oke, tapi tidak hanya dengan di sini mencari letak posisinya itu dalam dua barisan. Bisa aja yang paling banyak itu dalam bentuk meja bundar. Seperti contoh. Oke, di sini ya pertanyaannya. Dari tangan siapakah Dio akan menerima makanan? Ingat,
berarti ada di kiri atau di kanan. Dengan di sini kita simpulkan dulu, dalam sebuah tongkrongan, Juan dan 7 orang kawannya duduk mengelilingi meja bundar. Oke, berarti ada 8 orang dengan Juan, ya. Kita buat dulu aja sebuah lingkaran. Tapi kita nggak bisa tentuin nih, Juan di mana, Dio di mana, dan sebagainya. Oke, di sini Juan duduk tepat berhadapan dengan Farel. Berarti Juan berhadapan, berarti sebelahnya di sini ya, dengan Farel. Lanjut lagi, Adit berhadapan dengan Darius yang diapit oleh Noel dan Juan. Nah, kita siapa nih yang diapit itu sendiri siapa? Apakah Adit atau Darius? Oke, tapi kita perhatikan sini ya. Dapat tuliskan Adit berhadapan dengan Darius yang diapit, berarti si Darius yang diapit nih oleh Noel dan Juan. Sini kita tulis ya. Di sini untuk Noel dan Juan sendiri, Dariusnya sendiri di tengah-tengah sini. Ini Darius, ini yang Noel. Dia berhadapan dengan si Adit. Oke, lanjut lagi. Arul dan Michael duduk bersebelahan. Ingat, bukan berhadapan, tapi bersebelahan. Berarti bisa kita cocokkan ini nih. Ini Arul, ya. Ini Michael, tapi nggak tahu yang di mananya. Kita lanjut lagi, ya. Adit duduk di antara Farel dan Michael. Nah, di sini kan Farelnya udah ada nih. Adit juga. Nah, otomatis nanti kebalik. Arul di sini, ya. Nah, Michael di sini. Oke. Dio duduk berhadapan dengan Arul, maaf. Nah, Arul kan sini ya. Karena berhadapan berarti Dio tuh di sini. Dengan pertanyaan awal ya di sini ya. Dari mana Dio mendapatkan makanan? Karena apa? Makanan itu ditawarkan secara bergiliran. Berarti Dio sendiri bisa mendapatkan dari kanan atau kirinya, yaitu dari Farel maupun Noel, ya, atau Noel atau Farel. Itu adalah terkait soal dalam mencetak maupun posisi. Oke, bisa yang tadi dengan cara kita daerah kiri atau kanan, ya, atau juga di sini terkait meja bundar. Next yang ketiga, di sini kita mencari rute. Nah, kalau mencari rute sendiri, ya biasanya berhubungan dengan tempat-tempat. Kalau kita berlibur, kalau kita ke tempat sesuatu dan sebagainya. Pertanyaannya, berapa maksimal pos wahana permainan yang dilewati siswa Makala dalam sekali jalan? Berarti kita pengen tahu nih, dalam rutenya sendiri dia melewati berapa wahana aja. Kalau soal di sini ya, mendekati jelang tes, siswa Makala berlibur ke depan dan mereka mulai berjalan melalui pintu masuk wahana. Ingat di sini ya, pintu masuk berarti PM. Pertama, pos A dekat dengan pintu masuk, berarti pos A. A ini. Ya, dekat dengan pintu masuk nih. Oke. Yang terhubung dengan pos B dan pos C. Jadi pos A ini terhubung dengan pos B maupun pos C. Kita kasih hubungannya. Oke. Setelah ia berjalan, siswa Makalanya berjalan, ia melihat bahwa pos C terhubung dengan pos B, C-nya terhubung dengan B. Pos D dan pos E, berarti C itu selain dengan B, dia juga dengan D, ya, lalu dengan E juga. Oke, kemudian pos D terhubung dengan pos G, D terhubung dengan pos G. Sedangkan pos E terhubung dengan pos F, E ini terhubung dengan pos F. Dan pos G yang dekat dengan pintu keluar, di G-nya itu pintu keluar, terhubung dengan pos F. Seperti ini adalah cara menyimpulkannya. Dengan pertanyaan di sini kan, berapa maksimal pos wahana yang terlewati? Ya, berarti kalau dari pintu masuk, supaya maksimal, kita melewati banyaknya yang paling dilewati. Jadi dari A, oke, lanjut ke B, ya, ke atas dulu, kita ke C. Nah, lanjutnya, kalau ke D kan langsung ke G, ya. Berarti bisa ke E dulu, lalu ke F, dan terakhir ke G. Berarti pos yang dilewati ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Itu ya, ini dalam tipe soal untuk mencari rute. Next. Yang keempat, mencari objek.
Kalau mencari objek, biasanya kita ada yang dikasih silang, dikasih tanda. Seperti mudah, seperti contoh di sini, pertanyaannya, kue apakah yang tidak dibuat, Bu Citra? Ingat, tidak dibuat. Dengan di sini sebagai pengusaha catering ya, Bu Citra membuat berbagai macam kue. Di antaranya itu ada kue X, kue Y, kue Z, kue K, dan kue L. Setiap kue mempunyai resep masing-masing. Bentar, di sini pertanyaannya, suatu hari Bu Citra hanya memerlukan telur dan tepung. Berarti hanya memerlukan telur dan tepung aja. Kita perhatikan di sini. Pertama, Bu Citra akan memakai tepung pada setiap kue. Berarti tepung digunakan untuk seluruh kue. Kita kasih tanda checklist ya. Telur tidak akan dipakai pada kue X. Telur itu tidak akan dipakai di kue X, berarti X kita kasih tanda silang ya, yang lain kita tanda checklist. Nah, kalau kita terfokus pada pertanyaan, karena pertanyaan sendiri ya, suatu hari Bu Citra hanya memerlukan telur dan tepung. Kue apakah yang tidak dibuat Bu Citra? Kan semua di sini Z, K, L ini menggunakan tepung dan telur. Hanya X aja yang tidak menggunakan telur. Berarti di sini ya, untuk jawaban sendiri bisa kita simpulkan bahwa kue X ini tidak dibuat oleh Bu Citra. Oke. Tapi kalau keseluruhan kita tulis lagi di sini ya. Lanjut, gula tidak dibutuhkan pada kue Y dan L. Y kita kasih tanda silang sama L ya. Untuk masalah gula. Oke. Terakhir, mentega tidak akan dipakai pada kue K dan L. Mentega tidak akan digunakan kue K dan L. Ingat tadi ya, karena pertanyaannya itu di sini Bu Citra ini hanya ada telur dan tepung. Berarti di sini ya, yang nggak akan dibuat oleh Bu Citra sendiri itu adalah kue X. Karena apa? Di sini untuk kue X sendiri ya, tidak ada telurnya yang digunakan. Oke, karena Bu Citra hanya memerlukan telur dan tepung. Oke. Yang terakhir di sini adalah mencari urutan. Nah, sebenarnya kalau mencari urutan sendiri sama seperti kita mencari yang namanya awal urutan tadi ya, mengurutkan. Cuma bedanya kalau misalkan urutan itu kita dari awal sampai akhir. Tapi kalau mencari urutan ini lebih ke mencari objek satu aja dari urutan tersebut. Oke, pertanyaannya di sini, bunga manakah yang disiram terakhir? Berarti yang terakhir itu ada bunga apa? Dengan untuk soal, Bu Nani sedang mengatur pot-pot bunganya dalam satu deret agar mudah menyiramnya. Deret berarti ke lurus gitu ya. Bunga mawar berada di posisi paling ujung dan dekat dengan keran air sehingga akan disiram pertama. Berarti mawar di sini nih ya. Karena ia di ujung, disiram pertama. Ini keran airnya. Bunga sepatu akan disiram setelah bunga melati dan sebelum flamboyan. Ingat, sepatu ini tuh disiram setelah bunga melati, berarti melati dulu. Kita simpan melatihnya di sini aja. Takutnya dalam menyimpulkan ya bisa aja kedua setelah mawar atau bisa aja ada di tengah-tengah mawar dan juga melatinya sendiri. Oke, melati sendiri ya. Lanjut ke bunga sepatu dan sebelum flamboyan, berarti flamboyan di setelah sepatu. Oke, bunga kenanga akan disiram setelah kamboja dan sebelum melati. Berarti kenanga ini ya di antara melati dan juga kamboja. Cuma di sini ya, setelah kamboja berarti kamboja dulu. Kamboja, lalu bunga kenanga. Jadi urutan seperti ini ya. Mawar, kamboja, kenanga, melati, sepatu dan flamboyan. Karena pertanyaannya sendiri di sini ya, bunga manakah yang disiram terakhir? Berarti yang terakhir itu ada bunga flamboyan. Oke, jadi itu ya terkait tipe-tipe soal penalaran analitis. Yang dimana dalam soalnya sendiri kita diminta untuk menyimpulkan dulu nih setiap pernyataan dalam soal. Lalu di akhir kita analisis pernyataan tersebut ya berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Ada bermacam-macam dalam bentuk menyimpulkannya. Bisa dalam bentuk tadi. Pertama itu mengurutkan. Kedua, di sini ada namanya mencari letak atau posisi ya.
Ketiga, ada yang namanya kita mencari terkait mencari rute. Yang keempat, kita mencari objek, dan terakhir tadi kita mencari urutan. Dan tipsnya itu ya, kita harus terus pantang terus terkait soalnya. Oke, itu adalah pembahasan dari Mas R terkait materi penalaran analitis. Nah, untuk selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan numerik nih, yang dimulai dari matematika dasar bagian urutan operasi, aljabar sederhana, dan terakhir KPK dan IPP. Oke, sekian dari Mas R, terima kasih. Sampai jumpa kembali, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di YouTube ini.